Oke, biarkan kartu ini bercerita untukmu. Apapun kartu yang akan tershuffle, biarkan ini menjadi bacaan untuk kamu ya. Untuk dirimu yang di hari ini. Oke, kita lihat apa yang tershuffle. Biarkan kartu ini memberikan kartu pesan apapun itu yang singkat aja ya untuk dirimu. Satu, dua, satu lagi. Bertolak belakang ya. Di sini seperti ada yang gini ya. Sudah tidak meminta lagi. Oke. Yang awalnya berdoa A, B, C, D sampai Z, rentetan ituannya, rentetan doanya, sampai di satu fase memang dia tidak meminta secara spesifik lagi, tidak meminta lagi. Yang aku melihat adalah suatu keheningan dan kosong ya, hening, kosong, hampa. Tapi aku berharap tidak menjadi sebuah kehampaan ya. Tapi mungkin sebagian dari kalian tuh hampa, maybe hampa. Ada rasa hampa di dalam dirinya. Oke, ada rasa kehampaan, kekosongan. Ya nggak merasakan apa-apa aja gitu. Kamu tidak merasakan apa-apa lagi gitu. Kayak hati-hati ya dengan perasaan seperti itu ya. Jangan sampai tidak merasakan apa-apa. Beberapa sudah seperti itu. Jadi kamu harus pintar-pintar untuk menguatkan diri kamu lagi, mencari suatu hal-hal yang bisa sedikit membuat diri kamu lebih berwarna. Jadi kalau ibarat warna dirimu sekarang menjadi hitam dan putih, tidak berwarna, tidak bercolor. Oke, tidak bercolor. Ini bukan sebuah keputusasaan ya, bukan putus asa, bukan udah menyerah gitu, bukan. Ini bukan energi yang putus asa dan menyerah, bukan. Tapi dia lebih ke kosong, hening, tidak meminta, tidak komplain, tidak mengeluh, hanya itu aja. Ya udah, gini aja, stuck di situ dia. Dia duduk di situ, hanya mengamati aja yang terjadi padamu sekarang. Bisa jadi ini adalah bukan hal yang baru terjadi sekarang ya sebenarnya. Dirimu itu ke-trigger ini adalah banyak sekali perjalanan, banyak sekali fase kehidupan, banyak sekali gerbong yang sudah kamu lewatin, banyak sekali luka yang sudah kamu sembuhkan, dan luka itu terluka lagi di tempat yang sama. Oke, contoh ya. Contoh ini kan terluka, nih ada bekasnya nih. Kalau dipotong terus, luka lagi di sini, luka lagi di sini, finally mati rasa dong. Ya sudahlah. Gitu loh. Ya, simpelnya seperti itu. Oke, simpelnya seperti itu. Jadi dirimu tuh lebih ke seperti itu. Dan aku berharap tidak ada yang sampai ke hampa ya. Jika kamu sampai ke hampa, kamu boleh mencari pertolongan. Kamu bisa mencari teman untuk bicara. Jika tidak ada, kamu bisa mencari bantuan kedokteran ya. Jangan sampai terlalu berlarut di dalamnya. Oke? Dan di sini nih, ibaratnya tuh kayak lapisan demi selapis, kayak tirai selapis demi selapis ataupun selaput demi selaput, dan yang kamu harus memilih. Jadi di dalam pikiran kita ini banyak sekali lapisannya, banyak sekali yang berlalu lalang. Jangan semuanya sekaligus kamu pikirkan.
kadang-kadang ya, walaupun sudah dalam keheningan tidak memikirkan apa-apa, tiba-tiba datang lagi tuh. Begitu terus nanti hening lagi, nanti gitu lagi. Jadi di dalam 24 jam di dalam kehidupan kamu, apa yang bisa kamu kendalikan yang tiba-tiba ada sesuatu apapun yang datang yang sudah tidak bisa kamu handle lapisan itu, jangan lagi kamu tumpuk di dalam kesedihanmu. Oke, itu akan berakibat fatal pada kesehatanmu. Beberapa di antara kalian tuh sudah sampai insom, ada alat tensi darah yang angkanya itu mencapai 160, 168, 165, oke, melewati batas. Dan mungkin beberapa aku melihat ada yang diinfus, oke, ada suntikan, infusan, oke, be strong. Ini nggak bisa, gue nggak bisa bilang be strong sama kalian. Ini terlalu complicated. Bukan kata-kata be strong aja ya. Jadi sebenarnya di sini lebih tepatnya jadi ibaratnya kalau aku bertemu dengan dirimu, aku hanya jadi pendengar ya kamu aja. Saya tidak akan berkomentar. Saya akan aja menjadi pendengarnya kamu. Oke? Jadi kamu harus, jadi setiap hari, setiap jam itu banyak sekali yang berlalu lalang kejadian-kejadian inilah, itulah, dan kelelahan, oke? Dan tetap kalian harus percaya, ya. Kita semua ini dibekali dengan kebijaksanaan tentang pengetahuan. Sebenarnya roh kita ini pinter loh. Saya nggak akan ngebahas terlalu jauh ya. Kita bilang aja roh kita gitu, bukan fisik kita ya. Oke, itu mereka tuh pintar gitu sebenarnya. Dan ketika kita terlahir di dunia ini kan kita nggak sendiri. Makanya when lu hening, gunakan momen ini untuk meditasi boleh, atau kamu duduk di halaman rumahmu atau duduk di balkon rumahmu untuk merasakan kembali. Oke, yang selalu menemani kamu semenjak terlahir di dunia ini. Kenali dia, kirimkan doa untuk dia, dan untuk inti dirimu. Mereka akan datang melalui pertanda, firasat, tiba-tiba ada aja nanti sesuatu yang hadir, ya kan, yang mungkin akan membawa kamu, ya, keluar dari kubangan ini, oke, akan membawa kamu dari kubangan ini. Jadi di sini nih bukan orang yang sudah tidak berdoa, orang yang sudah memilih untuk berhenti. Dan bukan juga orangnya pemalas, orangnya rajin, orangnya nice. Tapi begitulah kehidupan. Kadang dengan kejadian di dalam hidup kita yang akan membuat kita tuh lebih sadar ya. Dan sebetulnya kamu sadar nggak sih? Mungkin di dalam dirimu, di dalam keheningan kamu ya. Kamu merasa seperti ada sesuatu yang mau datang. Setahun ini, semua pintu terasa tertutup. Tidak ada arah. Nggak tahu kemana. Tapi di dalam batinmu, akan ada sebuah hal yang terbuka untukmu. Itu yang sering kamu rasa. Dan itu cuma salah satu yang menyebabkan kamu tidak mengambil jalan pintas. Seperti sebuah harapan. Oke, harapan di dalam kalbumu. Ada sebuah harapan, ada sebuah pintu yang akan terbuka untukmu. Mungkin kita berjodoh di dalam videoku ini. Kamu sudah sejauh ini tidak hanya untuk bercanda kan?
ibaratnya. Perjalananmu sudah sejauh ini. Dan kalau dibilang menasehati, saya tidak akan menasehati karena kamu sudah pintar. Kamu sudah bijaksana sebetulnya. Tapi jangan salah, kadang-kadang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kadang-kadang kita juga butuh manusia juga di dalam hidup ini. Oke, untuk mendengarkan aja. Untuk mendengarkan apa yang tidak terucapkan di dalam dirimu. Bukan untuk kita nasehatin, bukan untuk kita guruin, bukan. Kadang-kadang orang itu hanya butuh didengarkan. Oke, nah ini nih new life, ya kan? Sinkron sama kartu yang ini. Oke, new life. Oke, pintu life. Mungkin ini ya, ada nggak di antara kalian di sini yang melihat Viti ini? Mungkin pernah mimpi hamil, mimpi bayi, mimpi melihat berjalan melewati sebuah gerbang, atau kamu sering melihat quotes apapun itu tentang hal seperti ini. Atau kamu pernah bermimpi ada gerbang. Oke, sering sekali nih. Aku juga nggak tahu nih belakangan ini sering begitu. Seperti mau dipesankan buat teman-teman ya kan. Karena banyak sekali yang memang di keadaan seperti ini. Bumi, energi bumi ini sedang begitu semuanya. Banyak kejadian mendadak. Oke, nah untuk dirimu, life, new life. Oke, sesuatu yang baru. Berbeda. Pola pikirmu juga berbeda. Makanya kamu mengalami keheningan. Kamu sudah tidak bisa memproses lagi, melakukan lagi yang dulu. Sudah tidak bisa lagi. Jadi, apakah kamu siap untuk menjemputnya? Yakin? Ketika kamu mendengar sampai ini, mungkin kamu, wow, ada satu hal begini nih. Kamu sering merasa, terkadang kamu berpikir, ini cuma perasaan gue aja lah. Sebenarnya enggak. Jadi kadang-kadang sesuatu yang tidak bisa kita sentuh, tapi bisa dirasakan. Itu realita. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang memang dari depan itu mengarahkan kamu untuk ke jalan ini. Makanya banyak sekali yang di sini mengubah cara dia berdoa, dan kamu sadarin nggak dengan kamu tidak lagi kamu hening kosong hampa. Saya berharap tidak sampai ke hampa, oke, hanya ke hening. Dan itu sebenarnya salah satu cara untuk kamu sudah tidak melekat. Kamu tidak berharap, seolah-olah tidak berharap. Oke? Karena kamu tidak berharap, segala sesuatu itu akan cepat terjadi. Seperti kamu kehilangan barang, kamu tidak berharap lagi untuk menemukannya, tahu-tahu datang. Oke? Dan aku berdoa untuk dirimu, semoga dikuatkan juga, dan yakinlah ini hadir di hidupmu. Sedikit lagi, sudah bertahan segitu jauhnya perjalanan ini, sedikit lagi. Oke? Thank you.